Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di kelompok tani Mitra Hikmah Farm Pangalengan. Hari ini kita persiapan tanam kentang. Benih kentang geno serta stek tunas apikal ke lahan untuk percepatan produksi benih kentang G2 di kelompok tani Mitra Hikmah Farm Pangalengan. Kita berada di lokasi kebun Sukamenak, lahan garapan Pak Haji Khoiruman dengan Pak Gandhi, mantu pertama sama cucu pertama dari Pak Haji Adung Safeni almarhum. Kita berada di lokasi lahan perkampungan. Ini lahannya mungkin sudah digunakan tanaman sayuran sejak akhir masa penjajahan, ya, sudah lama. Pemilik sebelumnya dari lahan ini adalah PT Sayur Mayur Indonesia, produsen sayuran berkualitas tinggi pada waktu itu. Oke, balik lagi ke persiapan tanam kentang. Jadi hari ini kita tabur dolomit dengan dosis sekitar 3-5 ton per hektar. Karena ini lahan yang sudah lama ditanami kentang, posisi lahan juga datar. Kita gunakan dolomit dosis tinggi, ya, untuk mencegah serangan layu, baik layu jamur maupun layu bakteri. Patogen penyebab layu menyukai lahan yang bersifat asam serta kondisi lahan yang menggenang. Bakteri menyukai pH yang cenderung asam, lahan menggenang, serta suhu yang hangat. Adapun jamur menyukai suhu yang lebih dingin, lahan menggenang, serta pH yang relatif asam, ya. Dolomit kita tambahkan untuk menaikkan pH. Rumput-rumputan liar di pinggir-pinggir kebun kita bersihkan supaya tidak menjadi tempat bersembunyi hama. Kemudian nanti kita bereskan saluran airnya supaya lahan tidak menggenang. Ini lahan sebelah sini, musim-musim sebelumnya biasa serangan layu lebih parah dari lahan-lahan yang sebelah atas. Jadi nanti kita beri dolomit lebih banyak dosisnya. Pupuk kandang yang kita gunakan pupuk ayam postal dari ayam pedaging, ya. Ini material bedding atau alas di kandang ayam pedaging. Jadi ini mungkin 75%, 80% sekam padi, sekam mentah. Jadi pupuk kandangnya cuma sedikit saja. Kita berikan pupuk kandang ayam mentah. Nanti kita komposkan dengan perlakuan Trichoderma, Gliocadium, serta mikroba-mikroba bakteri yang bisa membantu pengomposan. Sebelah sini lagi dibuat jalan penyemprotan juga sebagai saluran drainase untuk membuang kelebihan air. Di lahan sebelah sini kita dulukan persiapan lahan, pembuatan larikan, ganduan, serta ditabur pupuk kandang. Di lahan yang sebelah atas, dolomit, pupuk kandang kita tabur duluan, baru lahan diolah di rotari dengan menggunakan traktor. Nanti menyusul dibuat larikan dan ganduan. Jadi SOP pengerjaannya berbeda. Nanti sambil jalan kita bandingkan, kita timbang-timbang mana yang mungkin lebih gampang, lebih mudah dikerjakan, lebih efektif, efisien untuk penghematan biaya serta memangkas waktu dan pengerjaannya, ya. Nanti kita bandingkan sambil jalan. Nanti videonya kita update terus setiap tahapan-tahapan pengerjaan, persiapan lahan, penanaman, perawatan, dan lain-lainnya hingga finish, ya, insya Allah. Demikian dua cara SOP yang berbeda proses persiapan lahan untuk penanaman kentang di lahan kelompok tani Mitra Hikmah Farm, kebun garapan Pak Haji Khoiruman, serta kebun garapan Pak Gandhi. Jadi dalam bertani tidak ada salah satu cara yang paling baik atau paling bagaimana. Nanti prakteknya di lapangan kita sesuaikan dengan kebiasaan, sesuaikan dengan topografi lahan, iklim, cuaca, dan lain-lainnya.